Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ailsa Setira Dewi. Halo, perkenalkan nama saya Ade Tasya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Yuliasari. Hai, saya Safina Diva Nabila dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang psikologi Islam menurut Buya Hamka. Hamka memiliki sudut pandang yang unik dan berbeda tentang jiwa dibandingkan dengan para tokoh Islam dan para tokoh dari Barat. Hamka menyadari bahwa agama mungkin bertentangan dengan akal. Namun, beliau menjelaskan bahwa agama itu murni. Kalau belum diakui oleh ilmu, tandanya ilmu itu belum murni pula. Dengan ini menunjukkan bahwa kajian keilmuan Islam harus terkonfirmasi pada agama, dan jika masih belum sesuai, maka ilmu masih belum sampai pada kesimpulan akhir. Hamka memposisikan jiwa sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berperilaku sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dari sini terlihat bahwa pandangan umum Hamka menyebabkan beliau dapat dikelompokkan pada pemikiran psikologi Islam. Namun, pemikiran Hamka memiliki ciri khas dalam melihat aspek utama dari jiwa manusia, yaitu akal. Oleh sebab itu, Hamka menekankan pada fungsi akal. Menurut beliau, semua tergantung oleh akal. Jika akal manusia baik, maka orang itu akan baik pula, dan sebaliknya. Menurut beliau juga, hanya orang berimanlah yang memakai akalnya. Nafsu juga tergantung pada akal setiap manusia. Jika akalnya baik, maka mengarah ke nafsu mutmainah. Dan jika akalnya buruk, itu mengarah ke nafsu amarah. Jadi semuanya kembali kepada akal. Saya akan menjelaskan tentang akal sebagai esensi jiwa menurut Hamka. Jadi, menurut Hamka, akal ini tidak sekedar berpikir, namun ada rasa, kemauan, dan perasaan. Yang dimana menurut Hamka itu, akal juga sebagai hal penting dari manusia. Jadi beliau juga menempatkan fungsi akal sebagai sebuah peradaban, di mana peradaban ini akan maju apabila manusia atau individu tersebut mendasarkan nilai-nilai Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan ini atau peradaban itu bisa maju atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pandangan Hamka, ia bisa membedakan antara manusia dan binatang. Esensinya adalah akal. Akal yang didasari oleh ketaatan kepada Allah atau keimanan. Konsep jiwa menurut Hamka. Menurut Hamka, jiwa adalah an-nafs, anatikah atau jiwa rasional. Jiwa berasal dari cahaya atau nur Tuhan yang diawali dengan memori masa lalu. Konsep akal menurut Hamka. Hamka memposisikan akal sebagai kendali diri seseorang. Dalam buku Akhlakul Karimah, Hamka mengatakan, hendaklah diketahui bahwa diri itu memiliki akal. Akal itulah yang menjadi pengemudinya ibarat kapal. Hamka tahun 1992 halaman 149. Hamka menempatkan akal untuk ma'rifatullah seperti untuk mengenal Tuhan, mengerjakan perintahnya dengan taat, dan menahan diri dari kemaksiatan Tuhan. Menurut Hamka, tujuan akal yang sejati adalah menjalani rasa dalam jiwa dan mengenal Allah dengan mempelajari sifat-sifatnya. Hamka tahun 2015. Struktur jiwa kesehatan menurut Hamka. Hamka 2016 hal 1. Struktur jiwa menurut Hamka, akal adalah esensi jiwa, sedangkan substansi akal adalah keimanan seseorang, di mana iman juga merupakan esensi dari ajaran agama. Hamka menyampaikan, bertambah lanjut perjalanan akal itu tampak adanya kebenaran, keelokan, keindahan, dan kesucian di dalam alam sekeliling kita. Hamka berpikir dengan akal dapat melampaui batas dan membawa manusia pada kesulitannya sendiri. Berpikir Hamka merupakan konsep Jamaluddin Al-Afghani yang mengatakan kita dapat berpikir secara mendalam, membawa kita pada alam filsafat untuk memahami hakikat kadang salah dan kadang benar, yang perlu mendapat balasan dari risalah kenabian. Menurut Hamka, membatasi berpikir seseorang adalah mengingatkan kebatasannya, yaitu menjelalah pikiran terus tetapi kunci dengan ucapan yang terkenal, wallahu a'lamu bishawab, atau Allah yang lebih tahu mana yang benar. Hamka 2016 hal 67. Bahwa akal dan makna berpikir berbeda. Menurut Hamka, walaupun berpikir dapat membantu seseorang menemukan hakikat, tapi tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Sedangkan akal selalu berkaitan dengan keimanan, karena akal dapat meningkatkan keimanan seseorang.
Menurut Hamka, akal pikiran menyelesaikan di antara tujuan atau goyah dan jalan mencapai tujuan atau wasilah, serta akibat yang akan diterima dari yang akan dikerjakannya. Hamka 2016. Aspek lain menurut Hamka. Menurut Hamka 2015, nafsu adalah aspek jiwa lain menurut Hamka, bahwa akal dalam diri manusia berfungsi untuk mengikat dan mengendalikan nafsu sebagaimana makna katanya ikatan. Fungsi akal budi adalah mengendalikan nafsu demi keselamatan jasmani atau fisiologis dan rohani atau psikis seseorang. Hamka 2016. Akal yang sering dikendalikan nafsu maka akan dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh khayal. Yang kedua adalah syahwat atau hawa. Hawa adalah lawan dari akal yang tidak berpedoman dan dapat membawa kesesatan, sedangkan akal dapat membawa kebaikan. Menurut Hamka 2016, juga menjelaskan mengenai hawa atau syahwat sebagai aspek lain dari jiwa manusia. Yang terakhir ada gangguan jiwa dan kesehatan menurut Buya Hamka. Gangguan jiwa dan kesehatan menurut Hamka, esensi jiwa adalah akal. Maka gangguan jiwa terjadi juga berkaitan dengan fungsi akal tersebut. Karena akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat pula. Hamka menjelaskan bahwa jiwa yang sehat dapat mencapai hidup yang lebih sempurna dari yang telah ada. Oleh sebab itu, jiwa yang sehat selalu mencari kebenaran dan pengetahuan yang benar. Gangguan jiwa bukan semata gangguan yang ada dalam klasifikasi menurut psikologi dan psikiatri, namun juga perilaku yang dianggap normal, tetapi tidak sesuai dengan hakikat kebenarannya. Hamka juga menjelaskan, seseorang harus berlatih sejak usia muda untuk memikirkan soal-soal atau permasalahan, membiasakan diri untuk jujur dan suka akan kebenaran, serta membenci kecurangan dan kebohongan untuk menjaga kesehatan jiwanya. Semua ini berkaitan erat dengan membiasakan diri mengolah dan menjalankan fungsi-fungsi akal. Sebab karena itulah Hamka menyatakan orang yang luas akal akan bertambah luas hidupnya hingga akal mendatangkan kebahagiaan. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan akal yang berarti menjaga kesehatan jiwa seseorang. Yang pertama, memperkuat akal. Yang kedua, membaca bacaan yang menyenangkan. Yang ketiga, menghindari pornografi. Dan yang keempat, jangan memandang sebelah mata kehidupan seseorang. Menurut beliau, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.